Nih, kebetulan banget. Ini nggak direncanakan ya tadi Mbak. Ini namanya Pak Sewan Susanto. Ini apa nih? Ini buku babonnya batik kerajinan dan batik di Indonesia. 74 malah, tahun 74. Ini buku babonnya batik. Buku babonnya perajin batik. Karena tidak hanya motif, dia ada resep. Istilah penggunaan batik itu kadang-kadang terlalu sering digunakan secara tidak tepat. Contohnya, batik ekoprint, batik jumputan, batik sasirangan, iya benar. batik ikat, macam-macam. Salah kaprah ya? Ini bukan batik semuanya. Oke teman-teman, masih juga di Gelar Batik Nusantara 2025 Special for Chika Talks Channel. Kali ini bakal ada mini podcast bersama salah satu narasumber tuh yang sangat proper banget untuk ngomongin batik ya, karena beliau ini dari Balai Besar Kerajinan dan Batik yang akan ngasih tahu kita nih gimana sih cara ngebedain batik yang bener tuh gimana, cara kita bisa mempelajari batik ini asli atau enggak gitu. Nah langsung aja sekarang kita sapa Mas Utut ya. Mas Utut ini dari Balai Besar Kerajinan dan Batik. Halo Mas Utut. Jadi Mas Utut ini sebagai apa nih Mas di Balai? Saya desainer khusus motif di Balai Besar Kerajinan dan Batik. Ada desainer fashion. Di kantor kami itu ada beberapa desainer. Ada desainer produk, ada desainer kerajinan, ada desainer fashion. Udah berapa lama nih Mas menjadi desainer di Balai Besar? 15 tahun mungkin. Wow, 15 tahun. Udah ngelontok ya Mas ya? Mudah-mudahan. Oke, Mas bisa diceritain dong Mas tantangannya nih bekerja sebagai seorang desainer motif batik nih ya. Nah ini gimana tuh Mas tantangannya? Jadi tantangannya tuh batik itu kompleks ya. Mulai dari unsur budaya, ada unsur pendidikan, ada unsur teknis. Jadi kadang batik kita itu sudah sesuai secara teknis sudah sesuai, tapi nggak sesuai dengan budaya. Nah, saat pembuatan desain kadang ada penolakan dari pemimpin adat atau sebenarnya itu masukan sih, bukan penolakan, masukan. Akhirnya kita revisi dan lain sebagainya. Sebaliknya dari budaya udah oke, estetika oke, perajinnya nggak mampu. Ini terlalu mahal lah kalau dibuat. Ini terlalu sulit kalau diproduksi. Ini mempersulit proses produksi. Nah, kalau dalam motif batik tuh nggak sekedar motif ya kayak motif biasanya. Ini memang sulit. Contohnya di gambar belakang itu kelihatan. Untuk membuat garis hitam itu justru bagian putihnya yang kita tutup dengan lilin. Setelah dicelup, yang tidak tertutup lilin jadi hitam. Kesulitannya. Jadi kayak kalau ngebayangin fotografi itu kita bikin klisenya. Apa bikin klisenya? Bikin klisenya. Mas kok tertarik menjadi seorang desainer motif batik? Banyak oleh-oleh kain dari kakek nenek dulu. Jadi suka sama batik. Kebetulan latar belakang saya seni rupa. Pendidikannya memang ada di seni rupa desain. S1 saya desain, S2-nya seni rupa. Di mana tuh? Saya S1-nya di Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB, Bandung. S2-nya ada di Pengkajian Seni Rupa dan SD Penunjukan dan Seni Rupa Universitas Gadjah Mada. Wow, sangat-sangat spesifik ya Mas ya? Spesifik. Spesifik sekali ya. Nah sekarang ini kita sambil Mas yang ngobrolin tentang batik dan juga generasi muda. Siap. Jadi ini sekarang kita sekalian edukasi ya supaya anak-anak generasi muda terutama yang Gen Z itu bisa lebih aware, lebih mencintai batik yang merupakan warisan budaya Indonesia gitu. Nah, dari sekian banyaknya item-item fashion pilihan yang ada yang mungkin buatan luar negeri gitu. Mungkin kita bisa mulai mengedukasi anak-anak muda untuk bisa membuka pikiran mereka bahwa batik ini keren loh gitu. Nah, kira-kira kalau menurut Mas Utut sendiri itu caranya bisa dimulai dari mana Mas supaya anak muda itu bisa lebih aware mencintai batik? Bisa dari mana-mana sebenarnya Mbak ya, dari apapun yang menjadi yang mereka itu tereksposur. Olahraga, sport, fashion, movies, musik dan lain sebagainya. Contohnya yang di depan ini kayak sneakers batik ini kan menarik. Iya. Terima kasih. Apa ya? Sneakers itu kan anak muda kan. Bahkan nggak anak muda. Sekarang semua milenial. Saya milenial ya. Yang dulunya itu 10 tahun lalu Mbak. Saya cerita di kantor itu kalau pakai sneakers dimarahin. Harus pantofel.
Sekarang bahkan Bergeser sampai ya. direktur-direkturnya Iya, benar banget. semuanya sneakers. Semuanya sneakers. Nah, itu sudah bergeser ke situ, kenapa nggak batik sekalian? Udah bisa ke sneakers, kenapa nggak batik sekalian? Kan itu udah sneaker kan sebenarnya pertimbangan utamanya kan kenyamanan. Selain kenyamanan juga sekarang udah dianggap formal lah. Nah, kita tambahkan unsur batik, udah nyaman, udah formal, culture lagi. Nah, itu kan cocok. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi bisa dimulai dari hal-hal yang dekat dengan kita. Kita gitu ya, mungkin yang suka olahraga, betul. terus Misalkan, musik gitu ya. Nah, Mas ini kan kalau misalnya kita ngomongin batik gitu ya, kadang-kadang aku aja kadang-kadang masih agak-agak kurang paham gitu ya dengan motif-motif batik yang dibuat memang ditulis ya kan, batik tulis, kemudian batik cap, dan kadang-kadang tuh Mas yang dan kombinasi. Iya, kombinasi ada juga ya, batik cap dan tulis. Terus kadang-kadang tuh ada batik print itu yang mirip banget gitu ya, dengan batik tulis gitu loh. Nah, itu cara paling simpel untuk membedakan tuh kayak gimana Mas? Kalau untuk batik print, cara paling mudah itu dilihat baliknya. Batik print yang murah itu baliknya warna, kan batik print itu gini ya, kain kosong lalu disablon dengan warna. Bagian atas pasti cerah, tapi bagian baliknya pasti tidak cerah. Karena itu batik print yang murah. Batik print yang murah. Oke. Tapi dengan sekarang batik print yang modern itu lebih ini, tapi lebih baik di bagian belakangnya. Tapi masih banyak cara yang bisa kita lakukan. Contohnya membaui kain itu. Kalau bau lilin malam-malam itu kemungkinan besar batik. Kalau baunya obat-obatan pewarna itu sablon. Oh, oke. Tapi itu juga bisa diakali. Setelah disablon, dicuci bersih, lalu dikasih lilin. Oh. Itu juga ada. Ada cara ketiga, memperhatikan sifatnya. Misalkan ya, batik cap itu kan perulangan. Ada canting cap nih. Canting cap kan dicap ke kain 1, 2, 3. Perulangannya tidak akan sempurna. Pasti ada yang meleset gitu. Kalau printing sempurna perulangannya. Oh, iya. Tapi bisa diakali. Dari masternya udah dibikin melenceng. Masih ada aja caranya itu untuk membuat tiruan batik. Nah, cara yang berikutnya biasanya kalau diuji laboratorium visual pakai kaca pembesar. Goresan batik di kain itu pasti halus karena lilin itu kan panas ya, cair kena kain itu pasti kan halus. Nah, kalau sablon itu kan dari screen. Sehalus apapun screen itu pasti kotak-kotak pixelated. Hasilnya juga nanti akan pixelated gitu. Kalau di zoom. Berarti bakal ketahuannya kalau di zoom itu tadi ya. Saat ya. Tapi itu yang tahu berarti orang yang berahli batik ya Mas ya. Memang harus ini sih ya. Memang. Tapi yang saya tadi uji cobakan itu ada aplikasi kan ya namanya Batik Analyzer. Saat ini masih beta. Makanya belum ditemukan di Google Play Store. Jadi sudah ada 3 gen. Nah, aplikasi namanya Batik Analyzer. Saya sedikit promosi ya Mbak. Itu di batik.go.id. Search nanti ada Batik Analyzer. Udah yang versi beta. Udah gen ketiga. Pertama alpha 2, lalu beta. Ini secara sederhana somehow membantu kita ngeklik kalau ada produk batik itu nanti keluar tuh hasilnya. Hasilnya berupa persentase keyakinan. Bahasa kami tingkat keyakinan. Si mesin itu akan membaca tingkat keyakinan membaca batik ini saya yakin 100%. Gitu. Atau saya yakin 0% ini batik. Atau kalau ada keraguan misalnya kan dengan sulitnya tadi itu 50-50 itu juga bisa. Itu cukup membantu. Segala upaya kita coba untuk itu tadi. Tapi paling enak sih ya mendekatkan kita dengan proses pembuatan batik. Sesekali mampir ke workshop batik, sesekali lihat video pembuatan batik. Nanti kan akan kepikiran kalau motif kayak gini nggak mungkin nih di batik nih. Pasti nih print. Oke, kalau Mas sendiri bisa membatik ya? Saya pastinya. Bisa membatik. Di kantor kami dulu diwajibkan harus bisa ya Mas ya. Apapun jurusannya harus bisa membatik. Membatik dulu. Oke, iya. Nah Mas tadi sebelum podcast kan sempat cerita ya bahwa ada pergeseran cara-cara membatik. Gimana tadi Mas bilang kalau pada tahun berapa? Sekitar tahun 60-an ya. Itu batik print lebih ngetren. Nah, itu sebenarnya gimana Mas sejarahnya kalau boleh diceritain? Ya, memang ini ya. Perdagangan. Jadi itu tantangan di tahun 60-an itu seperti itu. Tapi itu bisa diatasi sih karena
saat itu banyak tokoh-tokoh yang membantu perekonomian para pembatik. Contohnya nih, kebetulan banget. Ini nggak direncanakan ya tadi Mbak. Ini namanya Pak Sewan Susanto. Ini apa nih? Ini buku babonnya batik, kerajinan dan batik di Indonesia. Dibuat diterbitkan 81 kalau nggak salah. Tahun 81. Oke. Wow. 74 tahun 74. Ini buku babonnya batik. Buku babonnya perajin batik. Karena tidak hanya motif, dia ada resep, ada apa, mulai dari resep A sampai resep Z itu ada di sini. Ini bukunya ini bisa maksudnya didapatkan secara komersil atau gimana Mas? Didapatkan secara komersil oleh penjual yang saya boleh nyebutkan nama penerbit nggak ya? Oh nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Jadi yang menerbitkan ini secara resmi bukan penerbitkan lagi. Kami dibantu oleh Andi Offset. Andi Offset untuk menjual ini dan bisa didapatkan di Andi Offset. Di Andi Offset itu ya. Oke. Wah ini berarti teman-teman pecinta batik ini harus ini ya, terutama buat pembatik ya. Yes. Itu harus wajib punya buku ini karena di dalamnya akan membahas sangat detail sekali ya, lengkap tentang batik plus resep-resepnya ya. Resepnya komplit semua. Maksudnya resep apa nih Mas? Resep kayak campurannya gitu ya? Ya bahan kimia. Kan batik itu ada pewarna alam dan pewarna sintetis. Ini contohnya yang sebelah kiri alam yang karena sintetis. Ini pewarna alam. Lalu pewarna sintetis itu kayak serbuk-serbuk kimia gitu. Semua ada resepnya. Yang alam pun juga ada resepnya. Misalkan ini tuh mau dibikin warna secoklat apa, ada resepnya. 1 kilo ini untuk 1 liter air. Wow, sedetail itu ya Mas ya ternyata ya. Makanya itu, wah batik ini benar-benar memang warisan budaya yang patut kita apresiasi ya Mas ya. Sekalian ya, jangan hanya membaca. Kalau perajin teman-teman sekalian suka eksperimen di rumah, dicatat, dipublikasikan, apa itu lewat jurnal, lewat vlog, lewat podcast seperti ini, boleh. Karena itu di masa depan jejak digital nggak akan bohong, akan kepake. Kan ini terekam ya Mbak di cloud. Suatu saat itu akan kepake untuk generasi yang berikutnya. Generasi muda tuh sekarang seberapa besar sih mereka menghargai batik dan karya-karyanya? Kita melihat dari keseluruhan saja ya. Anak sekarang kan seragamnya pasti batik. Itu sudah way better dari zaman saya. Zaman saya nggak ada tuh sekolah seragam batik, nggak ada. Masa sih Mas? Nggak ada saya. Nggak ada ya? Putih, pramuka gitu. Ya dulu ya. Olahraga putih, abu-abu gitu kan. Kalau sekarang kan hampir semua dan setiap sekolah batiknya beda dan expert. Walaupun itu kadang-kadang masih print ya, tapi kan motifnya sudah ada. Iya. Itu langkah awal yang baik ya. Langkah awal yang baik. Dan sekarang anak kecil sudah tahu ini apa sih batik, itu sudah tahu. Saya kenal batik ya saat kuliah, masuk kerja saat itu tahu. Yang anak sekarang sudah lebih tahu. Cuman ada ininya. Ada musuhnya, ada tantangannya, ada challenge-nya. Istilah penggunaan batik itu kadang-kadang terlalu sering digunakan secara tidak tepat. Contohnya batik ekoprint, batik jumputan, batik sasirangan, batik ikat, macam-macam. Salah kaprah ya? Ini bukan batik semuanya. Saya selalu ambil analogi itu lukisan Mona Lisa ya. Lukisan Mona Lisa, saya scan tuh, terus saya cetak di atas kanvas, saya pajang persis. Apakah itu disebut lukisan? Bukan, karena tidak dilukis, itu print, karena dia di print. Sama, kalau batik di sablon, yaitu ya kain sablon namanya. Bukan berarti sablon itu jelek, enggak. Karena jersey olahraga sablon, baju partai sablon, seragam reuni keluarga, arisan keluarga juga sablon. Sablon baik. Tapi yang nggak baik itu adalah sablon dengan motif batik dibilang batik ke pembeli. Jadi tadi istilahnya Mas apa tadi tekstil bermotif batik ya? Batik. Oke. Jadi kalau misalnya ada batik-batik print itu kita mengistilahkannya tekstil bermotif batik. Sama halnya ekoprint itu bukan batik ekoprint. Sama halnya dengan jumputan itu menggunakan dia dijumput. Dia bukan batik jumputan tapi jumputan. Nah kalau didefinisikan sendiri batik adalah? Batik menurut SNI ya Mbak, itu tekstil yang dihasilkan dari perintangan warna menggunakan malam atau lilin batik yang panas. Ini harus dipanaskan. Kalau yang menggunakan teknik
batik ini cair tapi dingin menggunakan pelangkan screen itu secara SNI tidak bisa diakui sebagai batik. Tetap berarti tekstil bermotif batik ya. Plus dan menggunakan canting tulis atau canting cap atau keduanya dan memiliki makna. Itu sesuai SNI. Bentar, canting tulis atau canting cap berarti ini disebut canting, Mas? Itu canting cap namanya. Oh, oke. Ya, canting itu ini berdua. Oh, oke. Dan canting cap nggak hanya tembaga, yang paling sering dilihat orang kan tembaga ya. Ada kayu, ada tembaga, ada kertas. Oke. Ya. Jadi ini termasuk canting cap ya canting ngomongnya. Cap Oke, baik. Wah, ini pengetahuan baru nih ya. Kalau gitu ya. Nah, Mas terakhir nih Mas, sebelum kita tutup mini podcast kali ini, boleh dong Mas ada closing statement yang mungkin pesan-pesan Mas Utut gitu ya untuk teman-teman anak-anak generasi muda gitu untuk lebih mencintai batik. Betul Mas. Oke. Saya kemarin kebetulan ngisi talkshow di atas. Judul talkshow saya menggambar dan menulis sebagai bentuk preservasi budaya dan industri batik. Yang dipreservasi tidak hanya budayanya, industrinya juga. Tidak hanya industrinya, budayanya juga. Kalau industri aja kita sombong sama budaya. Kalau budaya aja kita nggak hidup. Harus dua-duanya jalan. Dan harus menggambar dan menulis itu kenapa? Ini salah satu contoh. Buku tahun 1800 itu hasil petualangan 2 orang. Tahun 1800. 1800 Jasper dan Mas Pringadi. Ini berkeliling ke Indonesia. Pak Jasper ini tukang ketik. Ini pelukis. Mereka mengabadikan 300 lebih motif di Indonesia. Dan resepnya dan filosofinya di sini. Ini juga bisa didapatkan Mas buku ini, dibeli, dikomersilkan atau enggak ya? Ini special edition sih, nggak tahu. Saya belum tahu kalau ini ada pesan apa enggak. Lalu ini di masa depan untuk mempertahankan batik lebih lama lagi. Ini kan 112 tahun lah sampai sekarang. Untuk bisa mempertahankan 100 tahun lagi. Generasi sekarang juga jangan berhenti menulis dan menggambar. Tapi kalau zaman dulu kan nulis beneran nulis. Menggambar beneran gambar. Kalau sekarang nulis itu ya typing, ngetik, menggambar itu ya merekam video, fotografi. Maksud saya itu merekam visual dan konteksnya, merekam ilustrasi dan literasi, dua itu. Tapi berarti yang digambar dan ditulis harus hal-hal yang baik dong ya Mas ya? Yang baik dan benar. Baik dan benar. Oh iya itu loh. Oke, baik kalau gitu Mas Utut, terima kasih banyak ya. Banyak banget informasi-informasi yang tadi disampaikan tuh benar-benar membuka pikiran yang juga aku baru tahu ternyata ternyata batik itu seperti itu ya, sekompleks itu, dan kita sebagai orang Indonesia harus bangga nih teman-teman bahwa kita punya salah satu warisan budaya bernama batik. Dan kalau misalnya ngomongin batik dan motif-motifnya nggak cukup ya Mas ya mini podcast karena banyak banget ya. Harus mega podcast. Oke, kalau gitu Mas Utut terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat ya, dan sukses terus untuk Mas Utut untuk segala aktivitasnya, lancar terus. Semoga bisa semakin memperluas ya kecintaan batik-batik terutama di kalangan generasi muda. Oke, kalau gitu. Oke, teman-teman, itu tadi obrolan bersama Mas Utut. Jangan lupa untuk subscribe di Cika Talk Channel karena nanti aku akan masih hadirkan beberapa narasumber-narasumber yang inspiratif lainnya. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi next time. Bye-bye.